Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel ini, Raffi Syafiq, mahasiswa yang terlilit oleh tugas. Nah, kali ini saya akan membahas atau mereview satu buah buku di mana buku ini yang nantinya menjelaskan berbagai macam eh, transisi di era sekarang ini, yaitu digital. Nah, langsung saja kita lihat apa bukunya. Nah, jadi buku yang saya review itu adalah ini nih, buku Cracking Zone, karyanya Prof. Renald Kasal, PhD, di mana beliau merupakan dosen dari Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi begitu. Nah, buku ini sebenarnya sudah lama. Buku ini tuh diterbitkan tahun 2011 oleh PT Gramedia di Jakarta gitu. Nah, langsung saja sebenarnya buku ini tuh menjelaskan apa begitu. Nah, buku ini secara garis besar itu menjelaskan tentang memaparkan bagaimana individu menangkap peluang di tengah transisi gaya hidup yang serba digital gitu. Jadi karena kita sekarang ada kemajuan di internet, di digital, jadi ini tuh bagaimana sih cara peluang orang-orang atau kita-kita mengambil potensi ini atau kesempatan ini agar kita bisa mendobrak peluang gitu. Nah, jadi nanti istilah untuk orang-orang yang berani mendobrak menemukan peluang-peluang itu, menemukan retakan-retakan, nanti disebutnya cracking zone, itu mereka disebut sebuah cracker, di mana mereka itu orang-orang yang berani memperbaharui industri, bukan instansi. Nah, jadi buku ini tuh dibuat setelah Prof. Renald Kasal ini melakukan penelitian selama 1 tahun pada tahun 2010 gitu. Nah, jadi waktu itu tuh ada di mana ada kegiatan freemium. Jadi tahun-tahun 2010 itu tuh ada di mana XL itu membuat sebuah terobosan baru di mana namanya itu freemium. Jadi mereka mendapatkan layanan-layanan yang gratis tapi dengan harga-harga yang sangat murah gitu. Tapi layanan itu sangat premium, layanan-layanan yang sangat full gitu, premium, tetapi harganya bisa gratis. Itu pada tahun itu Prof. Renat tuh melakukan penelitian tentang itu gitu. Nah, terus ada juga ditambah dengan kegiatan freemium itu, selain yang saya sebutin XL, juga ada Google, ada Yahoo, Facebook, Wikipedia, Detikcom, terus Kompas Online, Kaskus. Nah, jadi banyak puluhan cracker yang muncul gitu, memperbaharui sekarang gitu, memperbaharui industri-industri. Terus juga dimana di tahun 2010 itu adalah transisi gaya hidup, dimana asalnya masyarakat hanya pengguna internet saja, tapi berubah menjadi gaya hidup gitu. Jadi internet itu adalah gaya hidup, dimana 180 juta orang saat itu mempunyai ponsel gitu. Nah, ini kan sebuah peluang gitu, peluang yang sangat kalau orang bisa melihatnya itu sebuah peluang yang sangat baik gitu. Langsung saja kita masuk ke penjelasan langsung saja kita masuk ke apa yang telah saya dapat dari buku ini begitu. Nah, tapi sebelum kita mulai, mungkin karena ini adalah review buku pertama saya, jadi saya meminta maaf jika review bukunya kurang maksimal dan mungkin ada banyak kesalahannya begitu. Langsung saja kita masuk ke review bukunya. Jadi yang pertama itu nanti kita akan dilihatkan di mana ada sebuah asas gitu yang dianut oleh seorang crackers itu berbeda dengan orang-orang biasa gitu. Kalau orang-orang biasa itu biasanya menganut asas wait and see gitu, menunggu dan melihat apa gitu yang baru, apa yang terjadi. Itulah orang-orang yang biasa. Tetapi seorang crackers itu, atau yang kita bisa sebut orang yang mendobrak industri baru gitu di era digital, di sini tuh menganut asas
see and do. Jadi apa yang mereka lihat, mereka langsung melakukannya dan melihat itu sebagai peluang dan mengembangkannya gitu. Nah terus di sini tuh sebenarnya banyak hal-hal yang bisa kita lihat, terutama di mana peluang-peluang di internet gitu yang sekarang maju itu. Internet sekarang menciptakan peluang yang sangat besar gitu, dimana ketika transisi perubahan masyarakat yang asalnya belum mengenal internet, tidak mengenal internet, sekarang jadi menggunakan internet sebagai sarana utama mencari informasi ataupun berbelanja ataupun hal lainnya, itu masyarakat lebih menggunakan internet. Nah, di buku ini tuh dijelaskan gitu bagaimana cara kita mendobrak gitu menjadi seorang crackers gitu, dimana nanti kita akan memanfaatkan internet ini atau memanfaatkan kesempatan ini agar menjadi sebuah keuntungan gitu. Nah sebagai contohnya nanti tuh di sini banyak dengan munculnya orang-orang berbondong-bondong membuat blog, sehingga nanti di blog itu tuh orang-orang akan mencurahkan isi pikiran-pikirannya, dan itu tuh bisa dilihat oleh orang lain, dan nanti si curahan pikiran itu malah menjadi sebuah dobrakan gitu, sebuah cracker. Dimana contohnya itu kayak Raditya Dika, dia membuat sebuah blog khusus untuk dirinya, dan akhirnya dia bisa membuat beberapa buah buku gitu, banyak. Dan sekarang kita lihat di tahun sekarang juga Raditya Dika, atau tahun kemarin 2019, Raditya Dika itu sangat sukses dengan beberapa film-filmnya begitu. Nah contoh lain juga dimana kan ini tuh buku ini tuh menceritakan bagaimana menjadi seorang crackers, dan contoh-contohnya di sini tuh dijelaskan ada banyak sekali contoh dimana yang seperti saya sebutkan tadi. Di XL itu membuat sebuah terobosan gitu. Jadi tarif menelpon ketika tahun 2010 itu sebelum-sebelumnya adalah 5.000 sampai 6.000 rupiah per menit. Nah XL itu membuat sebuah terobosan di mana menelpon itu hanya sekitar 25 perak gitu, dan itu kan sebuah terobosan gitu, dari mana orang mikir menurunkan harga tetapi bisa menjadi sebuah keuntungan gitu. Nah itulah yang disebut sebagai crackers. Nah terus selanjutnya ada juga di mana crackers ini kan memanfaatkan situasi atau keadaan-keadaan gitu. Sebagai contohnya ada Gamaliel dan Audrey kalau nggak salah ya. Gamaliel, nah dia itu membuat cover sebuah lagu gitu di platform YouTube. Nah, tetapi sekarang apa yang kita lihat, dia menjadi seorang artis terkenal gitu, orang yang musisi yang sangat terkenal gitu. Ada contoh lain Justin Bieber dan yang banyak lain YouTuber lain yang dari YouTube mereka mendapat batu loncatan menjadi seorang orang yang terkenal atau artis atau orang berpengaruh lainnya gitu. Nah, di sini tuh dapat kita lihat bahwa mereka adalah seorang crackers. Kenapa seorang crackers? Mereka memanfaatkan platform yang ada atau sarana yang ada. Bisa kita lihat kalau YouTube itu kan gratis ya, tapi mereka mencari cara gitu bagaimana dengan dengan modal yang seminimal-minimalnya mereka bisa mendapat hasil seperti orang lain yang harus melakukan dengan banyak modal, banyak hal, tapi mereka membuat batu loncatan gimana caranya saya bisa menjadi orang yang terkenal tetapi dengan dengan modal yang dikit gitu. Seperti contoh Justin Bieber yang sekarang terkenal, di buku itu dijelaskan bahwa ibunya itu mengupload video anaknya di YouTube gitu, sehingga membuat seorang musisi Amerika terkenal bernama Usher itu melihat potensinya gitu. Seperti Gamaliel dan Audrey juga itu mereka tahu gitu manfaat dari YouTube ini dilihat oleh ratusan atau bahkan ratusan ribu orang gitu. Nah mereka memanfaatkan platform YouTube gratis ini sebagai media untuk mengiklankan diri mereka gitu, menyarankan diri mereka mensponsori. Pokoknya itulah, jadi mereka tuh membuat menjadi
mengenalkan diri mereka lewat platform gratis tanpa harus mengenalkan diri lewat iklan ataupun sarana media lainnya gitu. Dan buktinya mereka dipandang oleh SCTV dan akhirnya mereka menjadi seorang musisi dan penyanyi terkenal. Nah itu adalah salah satu contoh crackers-crackersnya gitu. Nah terus contoh lain itu ada Pandji Pragiwaksono, di mana ketika tahun 2010 itu banyak sekali pembajak-pembajak video, pembajak-pembajak lagu gitu, sehingga para penyanyi ini, para musisi-musisi ini tuh kesusahan gitu menjual album mereka gitu. Nah di buku ini tuh menjelaskan bagaimana Pandji Pragiwaksono membuat sebuah hambatan, atau ya hambatan ini menjadi sebuah kesempatan gitu, jadi peluang, dimana dia sengaja membuat lagu yang nanti lagu ini tuh boleh dibajak. Kenapa boleh dibajak? Karena dia sadar gitu bahwa para pembajak ini tuh kan karena dengan membajak mereka menjual lebih murah, pasti orang lebih tertarik gitu. Orang-orang itu suka yang murah-murah gitu. Nah jadi Pandji Pragiwaksono ini membuat sebuah lagu dan membiarkan para pembajak membajak lagunya, sehingga nanti dia dapat promosi gratis gitu. Jadi dia bakal terkenal dengan sendirinya gitu, dengan bajakan-bajakan lagu yang dijual, lagunya Pandji Pragiwaksono terus terkenal. Itulah gimana trik Pandji Pragiwaksono itu menjadikan sebuah hambatannya menjadi peluang. Kalau musisi lain itu kan malah pusing gitu, albumnya atau lagu-lagunya tidak terjual gara-gara membajak lagu, tapi Pandji Pragiwaksono ini malah berpikir terbalik gitu dan menjadikan ini sebuah peluang, dan akhirnya dia sekarang menjadi seorang yang terkenal gitu kan. Nah, terus banyak cara-cara untuk menjadi crackers di sini, dimana seorang crackers itu berpikirnya tuh futuristik gitu, berpikir ke masa depan, berpikir hal-hal yang besar dan berani mengambil resiko. Nah ini tuh yang membuat para crackers itu kayak selangkah lebih maju gitu. Akhirnya mereka ini menjadi sebuah penemu, dimana yang seperti kita lihat sekarang Google, Facebook, yang mungkin kalau dulu itu tidak mungkin gitu. Cara bermasyarakat diam di rumah tetapi punya teman kan, itu tidak mungkin. Kita harus keluar rumah untuk mengobrol dengan orang-orang, tetapi penemu Facebook itu membuat sebuah terobosan di mana Facebook itu bisa memungkinkan kita mempunyai banyak teman walaupun diam di rumah. Dan bahkan Facebook itu membuat kita bisa berteman dari orang dimanapun lebih luas gitu. Dan kalau kita sekarang cuma daerah rumah, tapi dengan Facebook kita bisa berteman di luar, dari orang luar negeri. Dan di Facebook itu kita bisa membuat sebuah komunitas, sehingga di komunitas itu membuat sebuah tren baru gitu. Dari Facebook nanti muncul Kaskus, di mana forum jual beli, dan yang akhirnya kita lihat pada tahun ini jual beli itu sebagian besar itu lebih banyak di internet gitu, di media sosial, di platform-platform jualan lainnya. Nah itu para crackers gitu, orang-orang yang memiliki pendobrak industri baru. Jadi mereka ini orang-orang yang mengambil kesempatan di di transisi maksudnya. Jadi mereka yang mengambil kesempatan dari transisi digital gitu. Mereka melihat peluangnya digital ini nanti bakal besar gitu, dan mereka mencari peluang-peluangnya dan menjadi seorang crackers gitu. Nah, banyak sekali sebenarnya yang buku ini jelaskan bagaimana cara berpikir radikal. Radikalisme maksudnya, radikal itu kalau menurut KBBI maju dalam berpikir dan bertindak. Nah jadi disitu dijelaskan bagaimana cara kita berpikir dengan radikal, maju, yang berpikirnya tuh benar-benar futuristik banget, ke depan banget ya gitu. Terus banyak juga cara-cara. Terus di bagian 3 nanti bagian-bagian selanjutnya itu akan memperjelas cara menjadi menjelajahi cracking zone itu dengan menjadi cracker bagaimana. Terus
Dan banyak juga sebenarnya orang-orang yang menjadi crackers tapi mereka malah malah orang yang membuat celah tetapi mereka malah tenggelam di celahnya sendiri gitu. Artinya mereka gagal karena banyak hambatan-hambatan yang menerpa mereka begitu. Mungkin cukup sekian review buku dari Cracking Zone ini. Ini bukunya sangat bagus banget buat kalian yang mungkin ingin membuat startup atau menjadi seorang penemu gitu ya, seorang yang menemukan sebuah celah di industri gitu. Nanti kalian akan menjadi seorang crackers. Itu di sini tuh dijelaskan bagaimana, walaupun buku ini dibuatnya tahun 2011, penerbitan pertamanya 2011, tapi ini tuh masih bisa kita gunakan untuk sekarang gitu. Karena ini tuh masih sama gitu teorinya kan, kita melihat celah gitu ketika industri bagaimana berubah, nanti kita melihat celahnya, nanti kita bisa menemukan hal yang baru gitu, sehingga membuat kita menjadi seorang cracker atau penemu atau orang yang merubah industri jualan ataupun televisi industri musik yang kayak gitu ya, melewati digital gitu. Mungkin cukup sekian review buku yang dapat saya sampaikan. Ini dari bukunya Reinald Kasal, beliau dosen. Judulnya Cracking Zone gitu. Revolusi gaya hidup ketika income per kapita menembus US $3.000 dan bagaimana menangkap peluang ini gitu. Jadi menangkap peluang dari Cracking Zone ini. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.